Ibu. Oke, Nggih, Bu. jika N suatu bilangan bulat non-negatif, maka X plus Y pangkat N itu sama dengan sigma dari kombinasi N dan K, X pangkat K dikali Y pangkat N min K untuk K-nya mulai 0 sampai N. K-nya jalan mulai 0 sampai N. Nah, pembuktiannya nanti kalian bisa pelajari sendiri. Tapi ini nanti Bu Ila jelaskan secara garis besar saja. Jadi karena ini kan berlaku untuk N-nya itu bilangan bulat non negatif. Jadi untuk bilangan bulat non negatif berarti kan 0 sampai seterusnya. Bilangan apa tuh? Bilangan cacah ya. Nah, buktikannya di sini kita pakai induksi matematika. Induksi matematika kan biasanya dimulai dari N sama dengan 1, atau karena ini berlaku mulai sama dengan 0, berarti kita buktikannya mulai N sama dengan 0. Nah, untuk N sama dengan 0, pernyataan ini jelas benar. Oke, kok bisa benar kenapa? X plus Y pangkat 0, kan N-nya 0 kan, berarti X plus Y pangkat 0 berapa? 1, sebelah kiri 1. Kemudian yang sebelah kanan, K-nya kan mulai 0 sampai N, lah N-nya itu kan 0, ya kan? Berarti di sini 0 hanya satu stok. Sigma itu kan ada N suku biasanya. Lah ini satu suku tok. Kenapa? Berapa? 0, mulai 0. Berarti ini kombinasi 0, 0, kemudian X pangkat 0, kemudian Y pangkat 0. Kombinasi 0, 0 berapa? 1. X pangkat 0, 1. Y pangkat 0, 1. Berarti yang kiri di sini 1, yang di kanan 1. Berarti 1 sama dengan 1, berarti pernyataannya benar untuk N sama dengan 0. Sampai sini jelas? Jelas. Oke, sip. Lanjut. Langkah kedua. Biasanya kalau di induksi matematika itu kan dianggap benar untuk N sama dengan K gitu ya. Tapi di sini yang dianggap benar itu adalah untuk N dikurangi 1. Jadi dianggap benar untuk N dikurangi 1. Berarti di sini kan ada X plus Y pangkat N ya, N-nya diganti dengan N-1. Sama dengan sigma, di sini nanti kan kombinasi NK gitu kan, sekarang diganti N-1K, X pangkat K, Y pangkat N-1 min K. Jadi pernyataan ini dianggap benar. Sampai sini jelas penganggapan benar yang ini? Jelas, Bu. Oke, lanjut. Karena N-1 dianggap benar, maka kita akan buktikan benar untuk N saja. Kan kalau di induksi matematika biasanya itu yang dianggap benar itu N sama dengan K. Nah, yang akan dibuktikan benar itu yang K plus 1. Nah, kalau ini di sini yang dianggap benar N-1, tapi yang akan dibuktikan benar itu adalah N-1 plus 1, yaitu N itu sendiri. Paham ya? Paham boten? Nggih, Bu. Oke, jadi kita mau membuktikan bahwa X plus Y pangkat N itu nanti akan sama dengan ini gitu. Oke, X plus Y pangkat N itu kan sama dengan X plus Y dikali dengan X plus Y pangkat N-1. Jelas sampai sini? X plus Y pangkat N itu sama dengan X plus Y dikali X plus Y pangkat N-1. Nah, X plus Y pangkat N-1 di sini diganti dengan ini yang kita anggap benar tadi. Ini kita pakai digantikan di sini, dimasukkan di sini. Yang ini diganti dengan yang sebelah kanannya ini. Paham ya? Bu Ila tunggu. Kalau belum paham boleh tanya.
Halo? Nggih, Bu. Nggih, Bu. Oke, kita lanjut. Nggak ada yang tanya ternyata. Jadi ini kita substitusikan yang sebelah kanan diganti ke sini. Karena ini tadi kan sudah dianggap benar. Sigma N kombinasi dari N-1K kali X pangkat K kali Y pangkat N-1 min K. K-nya mulai 0 sampai N-1. Nah, ini kan perkalian antara X plus Y dengan si sigma. Kemudian ini didistributif perkalian, didistributifkan X kali sigma plus Y X kali sigma plus Y kali sigma. Ini jadinya ini. Sampai baris ketiga di sini. Ada pertanyaan boten? Kalau boten kita Lanjut, Bu. lanjutkan. Oke. Baris keempat. Baris keempat di sini X-nya kan awalnya dikali kan? Dikali ke sigma. Nah, di sini kan ada X. Jadi X di sini masuk jadi X pangkat K plus 1. Awalnya kan X pangkat K dikali X itu jadi X pangkat K plus 1. Begitu juga yang Y. Y dikalikan ke sini, ini jadi Y pangkat, awalnya kan Y pangkat N-1 min K. Ini ada pengalinya ya, ini dikali dengan Y pangkat, hilang ini. Ini ada pengalinya Y pangkat N-1 min K. Kemudian Y-nya dikalikan jadi Y pangkat N apa? Y pangkat N min, awalnya kan ini. Bisa nggak sih? Y pangkat N min K. Iya. Ini tuh sebenarnya ada Y pangkat, bisa nggak sih? Nggak bisa. Bilang nggak bisa pakai ini. Dah. Jadi Y dikali Y pangkat N-1 min K dikalikan Y itu jadi Y pangkat N min K. Di sini ada Y pangkat N min K. Kemudian baris berikutnya ini kan awalnya kan sigma 0 sampai N-1. Lah itu dijabarkan jadi 0 sampai N-2. Terus yang untuk N-1 itu ditulis sendiri di sini. Jadi yang ini suku pertama ini dijabarkan jadi dua suku. Jadi yang awalnya 0 sampai N-1 cuma ditulis 0 sampai N-2, sedangkan N-1-nya ditulis di sini. Paham ya? Kemudian yang suku yang ini, yang kanan ini, itu sama dibuat jadi 2. Tadi kan awalnya dari 0 sampai N-1, sekarang jadi 1 sampai N-1, yang 0-nya ditulis di sini. Paham ya? Kalau nggak paham tanya. Terus ini kombinasi N-1 dengan N-1 kan 1, jadi X pangkat N, kemudian ini tetap di sini, kemudian yang ini jadi Y pangkat N, ini tetap di sini. Oke, jadi kita punya 4 suku sekarang, X pangkat N, sigma 0 sampai N-2, terus sigma 1 sampai N-1, sama Y pangkat N. Kemudian kita ganti K plus 1 dengan K pada suku kedua. Pada suku kedua itu berarti yang ini. K plus 1 diganti dengan K. Akhirnya kita peroleh X plus Y pangkat N sama dengan X pangkat N sigma K-nya diganti K plus 1-nya diganti K ya. Ini jadi K plus 1 berubah jadi K. Jadi sama dengan ini.
Kemudian setelah disederhanakan, kita peroleh ini. Karena di sini kan variabelnya sudah sama, X pangkat K sama Y pangkat N min K. Jadi ini dijadikan 1. Lah, ini plus ini itu sama dengan NK. Dari mana? Dari atasnya. Dari sini. Nah, nih. Ini plus ini sama dengan kombinasi NK. Ini disederhanakan jadi kombinasi NK. Jadi berdasarkan itu yang 1.4 itu yang Bu Ila tunjukkan di atas itu tadi, X plus Y pangkat N itu terbukti sama dengan sigma kombinasi dari NK X pangkat K dikali Y pangkat N min K. Jadi sekarang kita bisa menggunakan ini loh, X plus Y pangkat N sama dengan sigma kombinasi NK X pangkat K Y pangkat N min K. K-nya jalan mulai 0 sampai N. Oke, jadi kita punya alat baru ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sama dengan yang baris yang mana? sama dengan yang baris keempat, Bu, nggak paham. Sama dengan baris yang keempat. 1, 2, 3, 4. Ini kah? Yang ini? Yang kelima, Bu. Yang ini? Ini? Iya. Iya, jadi ini sampean tahu konsep sigma kan ya? Konsep sigma itu gimana? Jadi ini sigma itu kan sebenarnya kalau mulai 0 sampai 2, berarti kan ada berapa suku kalau 0 sampai 2 itu? Misalnya, sigmanya jalan mulai 0 sampai 2, berarti ada berapa suku? 0, 3. Jadi ada 3 suku, yaitu untuk 0, untuk 1, dan untuk 2, gitu kan? Iya. Ya. Nah, ini kita pisah. Jadi mulai dari baris keempat ke baris kelima itu sigmanya dipisah, dijabarkan. Jadi kan awalnya kan sigmanya itu jalan mulai 0 sampai N-1. Ya kan? Tapi di sini ditulis sigmanya jalannya mulai 0 sampai N-2 saja. Atau sampai bingung ya, N-1, N-2. Gini aja wes, misalnya ini tanya jalan mulai 0 sampai 5. Anggapan N-1 itu 5. Lah, ditulis di sini jalan mulai 0 sampai 4 saja ditambah untuk N sama dengan 5. Udah enggak? Oh, gitu. Paham? Jadi dipisah. Kan sigma itu kan ini plus ini plus ini plus ini gitu kan? Misalnya 0 sampai 2 berarti 0 ditambah 1 ditambah 2. Lah, iki diganti nulisnya ku 0 sampai 1 tok, 0 plus 1 gitu tok. Iya, dari awalnya dari 0 sampai 2 nulisnya diganti 0 sampai 1. Terus di plus 2. Jadi kan nggak mengubah kan? Nggak mengubah nilai. Cuma ngubah cara nulisnya tok. Paham? Yang awalnya 0 sampai 5 ditulis 0 sampai 4 ditambah 5. Udeng? Oke. Oke. Kalau yang ini awalnya 0 sampai -1 diganti mulai 1 sampai N-1 ditambah 0. Jadi misalnya ini 0 sampai 5 nulisnya diganti 1 sampai 5 ditambah 0. Paham enggak?
Ini itu dari mana? Ini tuh dari K sama dengan 0. Jadi K-nya di sini diganti 0. N-1, 0. X pangkat 0 berapa? 1. Ya kan? Terus ini Y pangkat N-K. Y pangkat N-0. Jadi Y pangkat N. Paham enggak? Halo? Halo? Halo Bandung. Halo. Ayo. Halo. Paham enggak? Ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau sudah kita lanjut. Mau lanjut? Mau lanjut? Gitu. Lanjut ya. Siap. Gimana? Ini lanjut dulu. Oke. Karena X ditambah Y itu sama dengan Y plus X, maka teorema yang ini kita bisa nulisnya dibalik juga boleh. Jadi kalau tadi kan X plus Y pangkat N, di sini X pangkat K, Y pangkat N min K. Kalau Y plus X, berarti yang pangkat N min K bukan Y lagi tapi X. X pangkat N min K, Y pangkat K. Jadi ini sama saja. Ini dan ini sama. Kemudian ini dan ini juga sama gitu. Kemudian karena kombinasi N dengan K, jadi ini lambang kombinasi ya nak ya. Kalau belum terbiasa dibiasakan. Jadi ada dalam kurung kayak gini tuh namanya kombinasi N dan K. Karena kombinasi NK dengan kombinasi N dan N min K sama dengan, kita juga bisa nulis seperti ini. Jadi kita bisa pakai ini nanti untuk pengerjaan-pengerjaan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, kalau X dan Y diganti dengan 1, maka teorema binomial yang diperoleh adalah kombinasi N0, kombinasi N1, dan seterusnya sampai kombinasi NN, di mana ini adalah 2 pangkat N. Itu kalau X dan Y-nya diganti dengan 1. Ya kan, X-nya 1, Y-nya 1. 1 tambah 1 berapa? 2 pangkat N. Nah, sama. Jadi 2 pangkat N itu bisa kita tulis kombinasi N0 dan seterusnya sampai NN. Kemudian kalau X-nya diganti dengan min 1 dan Y-nya diganti dengan 1, maka dalam teorema binomial diperoleh X-nya min 1, Y-nya 1. Berarti kan 0. 0 pangkat N sama dengan 0.
Kemudian ini kombinasi N0 sampai N0 dikurangi N1 ditambah N2. Ini min ya, ini min ya. Min kombinasi N3 dan seterusnya sampai min 1 pangkat N dikali NN. Itu hasilnya 0. Perhatikan bahwa untuk bilangan bulat N dan K, perhatikan bahwa untuk bilangan bulat N dan K, di mana K-nya lebih kecil dari N, maka kombinasi NK itu merupakan koefisien dari suku X pangkat K kali Y pangkat N min K. Oke, 10 menit lagi kalau mati nanti Bu Ila sharing link Zoom lagi ya. Halo? Iya, Bu. Oke. Bu. Oke, siap. Siapa tuh masih ngantuk tuh? Jadi kombinasi NK itu koefisien dari suku X pangkat K kali Y pangkat N min K dalam binomial pangkat N. Misalkan N-nya 0, K-nya 0. Maka hasil kombinasinya kan 1. Untuk N-nya sama dengan 1, maka K-nya sama dengan 0. Atau K-nya sama dengan 1. Maka barisannya adalah kombinasi 1, 0 dikali sama dengan 1. 1 dikali kombinasi 1, 1 sama dengan 1. Halo. Hai. Halo, sorry ada yang rame jadi Bu Ila mute. Oke. Jadi ini teorema binomial itu bisa digunakan kalau kita tulis satu-satu itu jadi segitiga Pascal. Kalau N-nya sama dengan 0, di sini 1, segitiga Pascal tahu kan ya, 1, 1, 1, di sini 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 3 ini dari mana? Dari 1 plus 2, 2 plus 1, di sini 1, ini 1 plus 3, 4, 3 plus 3, 6, ya. Ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian ini baris ke 1, baris ke 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian dan seterusnya di sini kalau N-nya sama dengan P, jadi kalau N-nya sama dengan P, berarti di sini P0. P0 itu kan 1 kan? Jadi di sini 1, PP juga 1, PP 1. Nah, seperti itu. Oke, nanti dibaca lagi sendiri ya. Oke, kita lanjutkan ke koefisien multinomial. Kalau teorema binomial itu formula untuk X plus Y pangkat N dengan N merupakan bilangan bulat positif, maka formula itu bisa diperluas ke multinomial. Multi berarti bukan cuma 2, tapi multi itu banyak.
Jadi berikut akan ditunjukkan bahwa koefisien suku X1N1 dan suku X2N2 sampai XKNK itu adalah N faktorial dibagi N1 faktorial kali N2 faktorial dan seterusnya sampai NK faktorial. Di mana N1, N2 sampai NK ini adalah bilangan-bilangan bulat non negatif. Dan N1 ditambah N2 ditambah dan seterusnya NK itu sama dengan N. Nah, bilangan-bilangan ini disebut koefisien multinomial dan sering disimbolkan dengan kombinasi N dengan N1, N2 sampai NK. Jadi teoremanya misalkan N sebuah bilangan bulat positif, maka semua X1, X2 sampai XK itu berlaku kalau tadi binomial kan di sini cuma 2 ya, di sini ada banyak, bisa sampai XK. Pangkat N itu sama dengan sigma dari sigma kombinasi dari N dengan N1, N2 sampai NK dikalikan dengan X1, N1, X2, N pangkat N2, dan seterusnya sampai XK pangkat NK dengan sigma mencakup semua kemungkinan bilangan bulat non negatif N1 sampai NK yang memenuhi N1 tambah N2 ditambah NK sama dengan N. Nah, ini buktinya, nanti dilihat sendiri. Nah, kita masuk ke contoh ya. Kita masuk ke contoh. Jadi, di sini ada 4 suku, dipangkatkan 5, X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 dipangkatkan 5. Kemudian diekspansi. Diekspansi itu diapakan? Dijabarkan. Dijabarkan yang ditanyakan adalah berapa koefisien dari X1 pangkat 3, X2, X4. Nggak mungkin kan kita ngalikan ini 1 sampai 5 kali. Ini kan dikalikan sebanyak 5 kali faktor. Kita ngalikan 2 aja udah 2 atau 3 wes 3 aja udah pusing lah. Ini dikalikan sampai 5 kali, kemudian dilihat berapa koefisien dari variabel yang ini. Nah, caranya kita lihat rame nggak sih? Berisik banget nggak sih? Nggih, Bu. Tapi suara Bu Ila masih jelas. Jelas, Bu. Oke. Cara ngerjakannya kalau mau tahu ini berapa koefisien dari X1 pangkat 3, X2 dan X4 itu kita lihat berapa kombinasi dari 5, 3, 1, 0, 1. 5-nya dari mana? 5-nya dari sini. 5-nya itu dari pangkatnya. Kemudian 3, 1, 0, 1 dari mana? 3 ini adalah pangkat dari X1. X2 itu adalah pangkat dari, 1 ini adalah pangkat dari X2, kemudian 0 ini pangkat dari X3, dan 1 ini pangkat dari X4. Paham ya? Karena ini kan yang ditanyakan. Jadi koefisiennya itu adalah kombinasi dari 5, 3, 1, 0, 1. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya 5 faktorial dibagi 3 faktorial kali 1 faktorial kali 0 faktorial kali 1 faktorial yaitu 20. Kalau sekarang yang ditanyakan adalah koefisien dari X1, X2, X3, X4 pangkat 2. Berarti cara ngerjakannya adalah kombinasi 5. Jadi yang bagian atas ini 5. Kemudian yang bawah itu adalah di sini pangkatnya 1, 1, 1, 2. Nah, kemudian dihitung 5 faktorial dibagi 1 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial kali 2 faktorial yaitu 60. Sampai sini jelas cara ngitungnya untuk koefisien multinomial? Ada yang mau ditanyakan? Contoh 1.10?
Loh, halo? Ada yang mau ditanyakan? Contoh 1.10. Tidak, Bu. Jelas? Jelas ya? Bu Ila, stop dulu ya. Ganti link dulu ya. Sambil dipikirkan, barangkali ada yang mau ditanyakan.